Jadi gimana lah kabar Bang Deddy? Bang Borneo, saya dengar kabar beliau baik ya, beliau sehat, kita doakan. Kita doakan supaya beliau selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu doa kita teman-teman ya. Nah, saya melihat hal ini, betapa beraninya seorang Deddy Saputra ya. Saya harus memberikan apresiasi yang sangat besar kepada beliau. Ini berani. Harusnya tidak ditangkap ya, dicari datanya apakah benar yang disampaikan oleh Bro Deddy Saputra atau tidak. Baru seorang Deddy Saputra itu bisa menggoncangkan dunia teman-teman. Aceh tergoncang dengan satu orang Deddy Saputra, hanya dengan beberapa dua VT-nya ya, dua VT Deddy Saputra itu menggoncangkan Aceh. Saya termasuk orang yang sangat berani, tetapi saya tidak seberani Bro Deddy Saputra, Bapak Ibu. Tidak seberani beliau. Kenapa beliau berani mengatakan seperti itu? Apakah beliau tidak pernah berpikir apa yang akan terjadi? Berpikir pastinya. Tapi yang pertama karena beliau dihina, beliau diolok, beliau dicaci maki, beliau dikatakan murtad itu urusan perut dan di bawah perut. Lalu beliau buat sebuah VT mengajak mereka untuk berpikir dengan akal yang sehat, mengajak mereka untuk berpikir dengan cerdas, berpikir dengan pikiran terbuka. Setelah itu, VT-nya beliau bukan didengar baik-baik, bukan dilihat baik-baik, bukan dicari data-datanya, malah dianggap sebuah penistaan. Kenapa dianggap sebuah penistaan? Kenapa kita tidak pernah berpikir? Kita yang memulai menghina orang lain, kita yang memulai menghina iman kepercayaan orang lain. Apakah kita tidak pernah berpikir hal itu? Kenapa ketika dibalas kita marah, ketika dibalas kita bawa ke ranah hukum, ketika dibalas lapor ke Kapolda? Ini kenapa? Dan ini ada apa? Sama-sama berpikir. Ketika dihina iman kami, dihina Tuhan kami, dihina kitab kami buka data. Kami tidak lapor ke Kapolda, kami tidak lapor ke pihak yang berwajib. Kenapa? Karena kami sudah dewasa, kami bukan anak-anak lagi. Tapi kalian, ketika kami sampaikan sesuatu kepada kalian, mungkin kalian malu atau kenapa, akhirnya kalian laporkan. Harusnya kalian cari tahu, benarkah yang disampaikan atau tidak benar? Kalau tidak benar, dan di situ ada unsur penghinaan, baru bawa ke ranah hukum. Tapi bila tidak ada unsur penghinaan, ya memang benar mungkin yang disampaikan. Jangan malu. Contohnya, ketika ada orang di luar sana mengatakan kepada saya, Bang Pendi, apakah Bang Pendi tidak tahu? Apakah Bang Pendi tidak tahu bahwa di dalam kitab Bang Pendi ada seorang raja yang istrinya itu selusin, yang istrinya itu 100, 200, 300. Saya tanya, saya tidak tahu. Siapa? Kenapa kamu berani mengatakan seperti itu? Saya bilang. Oh, Bang Pendi belum baca Alkitab kah katanya? Saya sudah baca. Kalau Bang Pendi sudah baca Alkitab, kenapa Bang Pendi tidak tahu kalau Salomo itu istrinya itu sangat banyak sekali? Itu yang orang poligami pertama sekali di dunia katanya, yaitu Salomo. Apakah saya marah ketika ada orang yang mengatakan kepada saya, istri Salomo itu ratusan? Ya, poligami yang paling hebat itu Salomo. Lalu Bapak Ibu saya cari tahu, ternyata benar. Salomo istrinya banyak. Tidak membuat saya marah, tidak membuat saya tersinggung. Ya memang dia seorang raja. Seorang raja itu harus istrinya banyak, teman-teman. Tetapi yang hebat, dahsyat, luar biasa, kami orang Kristen tidak pernah mengikuti apa yang dilakukan oleh Salomo. Ya, ini. Kami orang Kristen tidak mengikuti jejak Salomo. Istri Salomo ratusan, istri Salomo 200, istri Salomo 300. Belum lagi dengan ininya, dayang-dayangnya, segala macam.
yang sangat cantik jelita, luar biasa, indahnya segala macam, bla 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 bla. Tidak membuat kami marah, tidak membuat kami tersinggung. Dan memang benar ada datanya. Dan ia adalah seorang raja yang sangat hebat, raja yang bijaksana. Ya, benar-benar manusia superpower dalam hal bawah perut. Benar-benar seorang manusia yang super power dalam hal bawah perut, yaitu Bapak Salomo. Tapi kami tidak mengikuti jejak Salomo. Ya, kami tidak mengikuti. Tidak ada misalnya Bang JBA misalnya nih ya. Bang JBA misalnya nih menikah dengan 500 perempuan. Enggak. Bang JBA misalnya menikah dengan banyak-banyak perempuan. Enggak. Yang Bang JBA ambil dan yang saya ambil dari Salomo adalah kebijakannya, kebijaksanaannya, pengetahuannya. Seorang yang arif, seorang yang bijaksana, seorang yang baik. Dan orang yang dihormati, orang yang disegani oleh lawan, dihormati oleh kawannya, dihormati oleh rakyatnya, disegani oleh lawannya. Itu adalah Salomo. Tidak membuat Bang JBA marah dan tidak membuat saya marah. Nah, kalau kalian ketika disampaikan, cari tahu sebenarnya. Cari tahu dulu. Benarkah atau tidak benar? Nah ini. Jangan dikit-dikit lapor. Dikit-dikit lapor. Dikit-dikit penistaan. Jadi saya Bapak Ibu benar-benar angkat topi. Ya, kita harus angkat topi sama saudara kita Deddy Saputra. Dia berani berkata seperti itu. Saya pasti tahu, pasti paham, dia sudah pikir jauh-jauh hari. Kalau saya ngomong begini, apa yang akan terjadi? Ini Bapak Ibu. Dan saya juga sangat percaya ya, sangat percaya pasti ada 2-3 orang dari sekian ribu orang, pasti ada 10 orang, 20 orang, 30 orang, mungkin 100 orang yang akan mencari tahu sendiri. Benarkah yang disampaikan oleh Deddy Saputra atau tidak? Pasti ada. Memang kebanyakan orang itu Bapak Ibu marah. Ya, tersinggung. Tetapi pasti ada di dalam ribuan orang itu pasti ada 100 orang yang akan mencari kebenaran, yang akan mencari data, yang akan mencari fakta yang disampaikan oleh Bro Deddy Saputra. Kalau Bapak Ibu suruh saya, apakah Bro Pendi berani sampaikan seperti itu? Saya tidak berani. Ya, saya tidak berani. Siap, Bang Airbo, Bang Boeing. Saya tidak berani. Saya takut. Ketakutan saya. Makanya saya pernah WA Bro Deddy Saputra, Dek, hati-hati. Ya, kamu yang ngomong, saya yang ketakutan, saya bilang. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jangan marah. Sedikit-sedikit marah. Sebenarnya kalian yang menghina dia dulu. Kalian hina dia. Ya. Kalian olok-olok iman Deddy Saputra. Harusnya kalian itu punya malu loh. Nah, saya ingin kasih tahu kalian bahwa kalian harusnya itu punya malu. Harus punya malu sedikit. Karena yang memulai itu dia, kalian. Kalian yang memulai duluan. Kalian hadir. Setiap live Deddy Saputra kalian hadir. Setiap dia buat VT kalian hadir. Kalian olok-olok dia. Kalian hina dia. Kalian caci maki dia. Kalian kata-katain dia. Dengan sumpah serapah kalian. Dengan caci maki kalian yang sangat hebat, dahsyat, luar biasa. Ketika di mirroring sedikit. Dan diajak kalian berpikir. Kalian marah. Kalian lapor. Marah, lapor, bla 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 bla. Kalau saya jadi kalian, saya malu. Malu saya kalau jadi kalian. Benar, kalau saya jadi kalian malu.
Ya, malu. Karena ketika ada satu orang yang jadi korban, itu akan banyak orang bermunculan. Akan tumbuh tunas-tunas baru. Ya. Ketika ada yang dikorbankan dan ada yang korban, itu pasti akan muncul tunas-tunas baru yang sangat banyak sekali. Akan muncul nantinya Deddy Saputra baru, akan muncul pemberani-pemberani yang baru. Coba kalian lihat bagaimana beberapa waktu yang lalu itu Bapak Muhammad Kaceh ditangkap. Yang pertama Bapak Saifuddin Ibrahim ditangkap. Di saat Pak Saifuddin Ibrahim ditangkap, ada yang berpikir ini tidak akan lagi ada orang yang berani usik-usik kita. Tidak akan lagi ada yang berani bahas-bahas iman kita. Tidak akan lagi ada yang berani buka-buka data kita. Ternyata kalian salah. Semakin banyak orang yang berani ketika Pak Saifuddin Ibrahim ditangkoi. Habis itu tidak lama kemudian Bapak Muhammad Kece ditangkoi. Banyak orang berkata juga ini pasti jadi pelajaran bagi mereka. Tidak akan ada lagi yang berani. Tidak akan ada lagi yang berani membuka data kita. Yang membaca iman kita. Yang bogono, yang begini, yang bogono, begini, bogono, bla 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 bla. Dan ternyata tidak lama setelah Bapak Muhammad Kece ditangkap, muncul lagi pemberani-pemberani yang hebat, pemberani-pemberani yang dahsyat. Dan tidak lama kemudian ditangkoinya Bang Gracia Pelo di Malang, Jawa Timur. Bang Gracia Pelo di Malang, Jawa Timur ditangkoi itu datanya valid. Valid datanya, valid. Benar semua datanya. Apa yang disampaikan oleh Bang Gracia Pelo. Ada data, ada tertulis. Begini bunyinya. Bla 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 bla. Tidak sanggup menerima data, tidak sanggup mendengar data yang disampaikan oleh Bang Gracia Pelo ditangkoi. Harusnya argumen dibalas dengan argumen, argumen dilawan dengan argumen, data dilawan dengan data, fakta dilawan dengan fakta. Ketika ada orang yang memberikan data, kalau kita tidak setuju dengan data itu, kita bantah data tersebut. Bantah data tersebut. Ketika kita tidak setuju dengan tulisan-tulisan yang dibacakan oleh seseorang, kita bantah. Seperti yang kami lakukan. Ya. Ketika orang menghina Tuhan Yesus, menghina Alkitab, kami lawan dengan data. Kami buka data, yang benar begini. Ketika ada orang yang mengatakan Yesus Kristus menikah, Yesus Kristus punya anak. Itu kami pakai data, kami pakai Alkitab, kami buka Alkitab, kami lawan. Ya. Data dilawan dengan data, argumen dilawan dengan argumen. Bukan lapor ke polisi, bukan lapor ke pihak yang berwajib. Bukan. Tapi buka kitabnya, buka datanya. Sampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Orang berkata, Yesus tidak mati di salib. Yang mati di salib itu adalah bukan Yesus, tapi salah satu daripada murid Kristus. Itu kami buka data. Kami buka ayat Alkitab. Kami buka firman Tuhan. Kami bacakan. Kami adu argumentasi dengan orang-orang yang menghina Alkitab. Dengan orang-orang yang menyanggah akan Alkitab. Dengan orang-orang yang mengolok-olok Alkitab. Itu kami buka data. Kami buka ayat. Kami buka kitab. Buka iman kami. Kami perdengarkan. Ini loh sebenarnya. Memang dia jauh-jauh hari sudah dipersiapkan untuk mati di atas kayu salib. Bahkan ketika dia pergi untuk dieksekusi, untuk menyerahkan dirinya, salah satu daripada muridnya yaitu Petrus menahan Yeshua HaMasyiah supaya Yeshua HaMasyiah tidak datang menyerahkan dirinya. Sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, sudah tertulis jauh-jauh hari, sudah dinubuatkan jauh-jauh hari bahwa Yesus Kristus pasti mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, ini Bapak Ibu, ini orang Aceh. Namanya Alien. Dia bilang AC Petrus. AC itu artinya anjing.
Ini kalau kita balas, kita mirroring nanti sedikit, kita lemparkan kepada mereka, mereka tidak terima, lapor kepada pihak yang berwajib. Dan harusnya juga hukum itu melihat segala sesuatu yang seseorang itu sampaikan, dan ketika dilaporkan diperhatikan dengan bijaksana, dilihat dengan bijaksana, baru diputuskan, oh ini dijebloskan dalam penjara, atau ini ditangkoi segala macam, bla 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 bla, dan bla 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 bla. Ini dia. Ya. Tapi Bapak Ibu ini kasih Tuhan, lawan kita itu anak kecil. Anak kecil yang menghina iman kita. Lawan kita itu orang gila. Orang gila yang menghina iman kita itu tidak akan kena dengan hukum penistaan agama. Ya. Anak kecil menghina iman kita, orang gila menghina iman kita, orang gila menghina Tuhan Yesus, anak kecil menghina Tuhan Yesus, orang gila menghina Alkitab, anak kecil menghina Alkitab, orang gila mentafsirkan Alkitab seenak udelnya, anak kecil mentafsirkan Alkitab seenak udelnya, itu tidak akan kena dengan hukum penistaan agama. Tidak akan kena dengan hukum penistaan agama. Buktinya apa Bang Pendi tidak kena hukum penistaan agama? Si Julius HMC sudah pernah dilaporkan. Oh Bapak Ibu, teman-teman, tolong tap-tap layar ini sudah mulai nge-lag ya. Tolong tap-tap layar, left orange ya. Love, bukan left. Love orange. Love orange, tap-tap layar, kirim-kirim mawar sedikit supaya roomnya ini tidak rungkat. Julius HMC Bapak Ibu dilaporkan. Sampai sekarang dia masih bebas menghujat, masih bebas menghina, masih bebas mengolok-ngolok. Itu Julius HMC. Nora Aritonang. Si siapa lagi ya? Uniripa itu pernah juga dilaporkan. Kamila terima kasih. Sudah pernah dilaporkan. Bang SI terima kasih. Sudah pernah dilaporkan, tapi tidak akan kena dengan hukum penistaan agama. Ya Zuma, Ripa, sudah pernah dilaporkan, tetap tidak akan kena hukum penistaan agama. Ketika saya tidur dan sebelum saya tidur, Bapak Ibu, saya merenungkan, kenapa sih mereka tidak kena dengan hukum penistaan agama? Lalu saya lihat undang-undangnya. Yang mana saja yang tidak kena dengan hukum penistaan agama? Ternyata hanya 2 golongan yang tidak kena hukum penistaan agama, Bapak Ibu. Yang tidak bisa dipenjarakan itu hanya 2 orang, hanya 2 golongan. Yang pertama itu anak kecil yang tidak cukup umur, belum dewasa, belum remaja, masih di bawah umur sekali Bapak Ibu. Itu tidak akan kena dengan hukum. Yang kedua itu adalah orang gila. Itu mau dilaporkan pun tidak akan kena. Ya, itu tidak akan kena dengan hukum penistaan agama. Makanya Bapak Ibu, saya menghimbau teman-teman para apologet yang debat itu hati-hati. Jangan sampai kalian debat dengan anak kecil. Seperti anak Batak. Anak Batak debat sama anak kecil. Ya, anak kecil. Atau sama ODJ Bapak Ibu. Orang gila. Yang suka pakai masker. Laki-laki suka pakai masker. Ya, laki-laki itu udah tua Bapak Ibu. Pakai masker dia. Siapa dulu lawannya si anak Batak? Suka pakai masker warna hitam dia. Suka pakai masker warna hitam, ada kopiah di atas kepalanya. Ya, siapa itu? Ya, Kumis. Itu lawan anak Batak. Anak Batak ditangkoi, dia tidak ditangkoi. Padahal posisinya lagi debat, lagi diskusi, lawan 2 arah. Kata Lerutai, terima kasih Kak. Tapi tidak kena hukum penistaan agama dan tidak dijebloskan dalam penjara. Kenapa? Karena anak kecil. Karena orang gila. Makanya teman-teman himbaukan kalau saudara sayang sama para apologet yang suka debat, ya, yang tiap saat debat, ingatkan jangan sampai keseleo lidah. Ingatkan, yang kamu lawan itu anak kecil. Jangan terpancing emosi. Jaga ucapan. Jaga perkataan, jangan terpancing emosi. Saat ini belum ditangkoi, tapi suatu saat, kalau mereka tidak tahan dengan data-data yang dikeluarkan oleh apologet Kristen, maka data itu akan dianggap penistaan agama. Sekali lagi saya ulangi,
Kalau saudara teman dengan saudara senang, saudara sayang dengan apologet Kristen yang selalu debat, ya, ingatkan supaya hati-hati, jaga lisan, jaga ucapan, jaga tutur kata, jaga perkataan. Harus mampu mengontrol emosi, harus mampu menguasai diri. Jangan sampai keseleo lidah. Kalau keseleo lidah tidak mampu mengontrolkan diri, tidak mampu mengontrolkan emosi, maka suatu saat mereka akan melaporkan dan kita kena hukum penistaan agama. Karena yang kita lawan itu anak kecil. Ya, itu yang kita lawan adalah anak kecil. Nah, Bang Seribu, terima kasih ya Bang. Terima kasih banyak. Jadi, hati-hati, hati-hati, dan hati-hati. Hari ini data yang Anda sampaikan. Suatu saat bila mereka tidak senang dengan data yang kita sampaikan, suatu saat bila mereka tidak senang, tidak suka dengan data yang kita buka di publik, mereka tidak terima data yang kita sampaikan, mereka tidak terima dengan data yang kita buka, maka mereka akan melaporkan ke pihak yang berwajib dengan hukum penistaan agama. Padahal data, ingat, data yang kita sampaikan itu dianggap penistaan. Penistaan yang mereka lontarkan setiap hari kepada orang Kristen itu dianggap dakwah. Jadi Bang Pendi Israel, kalau saya Bang Pendi geram banget Bang Pendi ya. Saya gatal tangan saya Bang Pendi. Saya gatal mulut bibir lidah saya Bang Pendi. Saya ingin debat dengan mereka Bang Pendi. Bagaimana caranya Bang Pendi? Pergi ke Amerika, bergabung dengan teman-teman yang ada di Amerika. Pergi ke Belanda, bergabung dengan teman-teman yang ada di Belanda. Ada Bang Edis TV, ada Kak Sofi, ya. Di Belanda ada siapa? Ada Bang Paul Zhang, ada Bang Paul Zhang. Bergabung dengan saudara kita yang ada di Australia. Siapa yang ada di Australia? Ada Bapak Yusuf Manubulu. Saudara pergi ke sana, gabung di sana. Setelah gabung di sana, gabung dengan Bang Edis TV, gabung dengan Kak Sofi, gabung dengan Bang Paul Zhang, gabung dengan Bapak Pendeta Yusuf Manubulu. Di situ saudara minta doa sama Tuhan. Tuhan berikan saya waktu 30 jam sehari semalam. Saya akan pergunakan untuk debat dengan mereka. Satu hari semalam saudara minta waktu sama Tuhan 30 jam. Jangan 24 jam, 30 jam. Teman-teman, ini lagi nge-lag ya. Ini nge-lag, tolong love left orange, love lempar orange teman-teman. Kita kuat, lempar berkat ya, lempar mawar supaya Komal ini tidak rungkat ya. Ini sudah mulai nge-lag teman-teman ya. Kak Nonem terima kasih. Lempar love orange aja lempar. Nah, itu dia saudaraku. Jadi warga benar ya, gabung dengan Bang Edis TV di sana, gabung dengan Kak Sofi di sana. Nah, gabung dengan Bang Paul Zhang di sana, gabung dengan Pak Yusuf Manubulu di Australia, Bapak Ibu, ya. Tetapi selama kita ada di Indonesia, jaga mulut, jaga bibir, jaga lidah. Kontrol emosi, kontrol diri kita, jangan sampai keseleo lidah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya sebagai Murtadin Aceh, Evangelis Avraham Effendi Usman, memberikan hormat kepada saudara saya, Bro Deddy Saputra yang sudah ditangkap, yang sudah dipolisikan, yang sudah diamankan. Saya tidak seberani beliau, tetapi beliau benar-benar murtadin pemberani Bapak Ibu. Ya, beliau benar-benar seorang murtadin pemberani. Saya harus angkat tangan, harus hormat, memberikan hormat kepada saudara saya, Bro Deddy Saputra. Kita berdoa supaya Deddy Saputra dalam keadaan sehat, dijauhi dari segala mara bahaya, dijauhi dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dihibur oleh kuasa Roh Kudus, supaya Deddy Saputra tetap kuat imannya, supaya saudara kita Deddy Saputra tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar, imannya tidak goyah ketika diperhadapkan di hadapan mahkamah-mahkamah. Firman Tuhan sudah menyatakan, berkata kepada kita semuanya, mengingatkan kita semuanya, jangan takut
Ketika engkau diperhadapkan dengan mahkamah syariat, ketika engkau diperhadapkan dengan hukum, jangan pernah takut. Karena nantinya bukan kamu yang berkata-kata, bukan kamu yang berbicara, tetapi Roh Kudus yang berbicara lewat mulut, bibir, lidahmu. Ini Bapak Ibu sudah tertulis di dalam Alkitab dan ada tertulis dalam Alkitab. Jangan pernah takut ketika kita dihadapkan dengan hukum. Karena ada orang yang akan serahkan kita kepada hukum. Mereka menyerahkan kita kepada hukum bukan karena kelakuan jahat kita, tetapi karena kita menyampaikan sesuatu dan sesuatu yang kita sampaikan dianggap itu adalah penistaan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita doakan supaya Dedi Saputra benar-benar kuat imannya, teguh imannya, punya kesabaran, diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan dijauhi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini doa kita bersama Bapak Ibu. Ya, ini doa kita bersama. Jangan mereka berpikir ketika ada orang yang ditangkap, tidak ada lagi orang yang berani bersuara. Pertama sekali ditangkap Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Setelah itu ditangkapnya Bapak Muhammad Kece. Setelah itu ditangkapnya Abang Gracia Pelo. Habis itu ditangkapnya Bapak Yusuf Manubulu. Habis itu ditangkapnya Dedi Saputra. Dan jauh sebelumnya Bapak Ibu pernah ditangkoi juga seorang murtadin dari Gorontalo yang bernama Pastor Rusli Manwarfa karena kesaksian beliau. Ketika beliau bersaksi Bapak Ibu, ya, dan ketika beliau diperhadapkan ke mahkamah syariat, ketika beliau diperhadapkan dengan hukum, banyak orang melihat bagaimana teguhnya iman seorang Pak Rusli Manwarfa. Ada satu orang yang bertobat Bapak Ibu. Orang yang melihat itu langsung bagaimana teguhnya, bagaimana semangatnya iman Pak Rusli Manwarfa. Ada yang memperhatikan beliau secara diam-diam. Akhirnya orang yang memperhatikan Pak Rusli Manwarfa secara diam-diam bertaubat, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak lama setelah Pak Rusli Manwarfa ditangkap. Bapak Ibu tahu siapa pendeta tersebut? Dan beliau sekarang jadi pendeta, jadi orang hebat di Indonesia ini. Ya, jadi penginjil juga, pengkhotbah juga. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Keluarganya satu persatu terima Tuhan Yesus. Bapak Ibu tahu siapa orang tersebut? Saya akan ulangi. Ketika Pak Rusli Manwarfa ditangkoi, dicebloskan dalam penjara, lalu diadili di mahkamah Bapak Ibu. Ada banyak orang memperhatikan beliau dengan cacian, makian, hinaan karena dianggap menista. Tetapi ada orang-orang tertentu yang memperhatikan beliau. Bahkan ada satu orang yang benar-benar memperhatikan beliau. Dan orang tersebut melihat Pak Rusli Manwarfa ini Bapak Ibu. Begitu kokoh imannya, begitu kuat imannya, begitu semangat imannya, tidak goyang imannya. Tidak lama kemudian orang yang memperhatikan Pak Rusli Manwarfa ketika dihina, dicaci maki, dan ketika diperhadapkan dengan hukum, dan ketika diadili, orang tersebut bertaubat, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa orang tersebut Bapak Ibu? Siapa orang tersebut? Ibu Debbie Bashir. Ibu Debbie Bashir bertobat gara-gara itu. Saya percaya ketika teman-teman kita ditangkoi, pasti akan banyak orang Bapak Ibu akan mencari tahu sendiri, akan melihat sendiri, akan memperhatikan sendiri apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Sampai akhirnya Roh Kudus bekerja, orang itu pasti bertobat. Pasti bertobat. Pasti Bapak Ibu. Banyak sekali saya membaca komentar ya. Kiranya ini menjadi pelajaran bagi murtadin-murtadin yang lain. Saya ingin katakan, kekristenan itu semakin dihambat, itu semakin merambat. Setiap ada yang dikorbankan, pasti akan muncul tunas-tunas baru. Ya,
Si Jupri dari tadi Bapak Ibu kepanasan. Jangan balas-balas. Kamila jangan balas-balas. Dari tadi si Jupri tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Deddy Saputra. Dia minta data. Ya cari aja data sendiri. Jangan buka data. Kalau kita buka data yang diminta sama dia nanti kena penistaan agama. Ya. Kalau kita buka data yang diminta sama Jupri, Bapak Ibu, data kita itu dianggap penistaan agama. Malah mereka akan mengatakan kepada kita apa? Ini pasti kalian edit-edit. Jadi Kak Rahel, Kamila, jangan coba-coba buka data. Biarkan saja dia kepanasan di bawah. Di telinga dia pasti mendengar apa yang saya sampaikan. Ya, telinga dia pasti mendengar apa yang saya sampaikan. Maunya itu Bang Pendi, benar. Itu yang dia mau. Dari tadi dia memprovokasi saya. Dari tadi. Saya tidak terpancing. Karena saya sudah selesai. Ya, datanya minta sama Edis, benar. Nah, apakah Bro Edis sudah live? Kalau Bro Edis sudah live, masuk ke live Bang Edis, minta data sama Bang Edis. Dibuka seterang-terang. Di live Bro Edis TV, Bapak Ibu, tidak ada data yang ditutup-tutupi. Belum ya. Di live Bro Edis TV tidak ada data yang ditutup-tutupi. Semua dibuka lebar. Selebar-lebarnya. Dibuka terang. Seterang-terangnya. Kalau saudara mau data, datang ke live-nya Edis TV dan datang ke live-nya Pak Paul Zhang. Mereka berdua bukan orang yang pelit data. Ya. Minta data sama Edis TV, minta data sama Pak Paul Zhang. Mereka berdua bukan orang yang pelit data. Jangan minta sama Pendi Israel. Pendi Israel orang yang pelit data. Pendi Israel jangan minta data sama Pendi Israel. Ya, Pendi Israel tidak berani kasih data, pelit. Wani Piro. Satu harimau, satu data. Kalau minta data sama Pendi Israel, satu harimau. Tanya sama Jupri, apakah Jupri ada harimau? Lemparkan harimau satu, kita buka 10 data. Bukan satu data, 10 data kita buka. Kalau tidak ada harimau Bang Pendi, oh jangan. Data kita mahal. Tapi di tempat Bang Edis, di tempat Pak Paul Zhang, datanya murah meriah. Itu di tempat Bang Edis TV dan di tempatnya Pak Paul Zhang. Datang ke sana, sekali tulis minta data, langsung dibuka data kepada saudara. Dengan senang hati dibuka data. Itu saudara. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita harus saling mengingatkan, saling membantu, saling tolong-menolong, saling mensupport, dan saling mendoakan. Nah ini dia data hoax Bapak Ibu ya. Kalau data yang dibukakan oleh Bang Edis, yang Pak Paul Zhang dianggap data hoax karena mereka tidak bisa bantah, dikarenakan Bang Edis di Amerika, Pak Paul Zhang di Belanda. Kalau data yang dibuka sama Bang Pendi Israel, itu data benar sekalipun Bapak Ibu, hoax sekalipun dianggap penistaan. Ini Bang Pendi Israel buka data hari ini, malam ini buka data, langsung dianggap penistaan. Kalau Bang Edis TV, Pak Paul Zhang, itu dianggap data hoax. Biasa Bapak Ibu, anak kecil. Kasihan kan? Nggak usah Bang buka data. Abangku, Bang Arsenal Asahan langsung bilang nggak usah buka data abangku. Tidak akan kita buka data. 10 harimau pun dikasih tidak akan kita buka data. Minta data supaya kita bisa dipenjarakan. Mereka tidak siap membaca data kita Bapak Ibu. Data yang kita bukakan mereka tidak siap baca. Tetapi data yang dibukakan oleh Bang Edis dan Bang Paul Zhang mereka mereka anggap itu hoax.
Data yang sama dibukakan oleh Bang Edis TV, data yang sama dibukakan oleh Pak Paul Zhang, ya, data yang sama dibukakan oleh Bu Sofiatul, dan data yang sama yang saya bukakan. Data mereka dianggap hoax, data saya dianggap penistaan. Anak kecil dilawan. Itu dia Bapak Ibu ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ingatkan teman-teman semuanya supaya selalu berhati-hati, selalu mengontrol emosi, selalu mengontrol lidah. Nah, harusnya mereka benar-benar malu, ya. Kenapa malu? Karena mereka duluan yang memulai. Mereka yang menghina Deddy Saputra, mereka yang mengolok-olok Deddy Saputra, imannya diolok-olok, imannya dihina, imannya dicaci maki. Ketika Deddy Saputra menjawab dan di mirroring sedikit, dilemparkan kepada mereka dengan ulasan sedikit, itu dianggap penistaan agama. Jadi teman-teman yang ada di Indonesia ini yang ingin benar-benar membuka data, hati-hati ya, lebih baik ke luar negeri, jangan lagi tinggal di Indonesia. Jadi kita harus bersatu, bergandengan tangan, saling menolong, saling menopang, saling mendoakan. Dan jangan lupa doakan saudara kita, Bro Deddy Saputra, supaya selalu kuat, sehat selalu, dan dicukupkan, bahkan diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh teman kita, saudara kita Deddy Saputra, itu dicukupkan oleh Tuhan. Dan kemana Bapak Ibu harus memberikan berkat, ingin berdonasi, itu ada VT Kak Mary ya, kalau nggak salah saya itu ada Kak Mary, itu ada Kareda juga ya, di Kareda kalau nggak salah ada buat VT juga, di situ ada nomor rekening istri daripada Bro Deddy Saputra, di situ saudara bisa memberikan bantuan apa yang bisa kita lakukan berapapun itu Bapak Ibu ya, mau 50.000, kalau kita mampu 100, kalau kita mampu 200, kita mampu 20.000. Nomor rekeningnya itu atas nama istrinya, ya. Nomor rekening atas nama istri daripada saudara kita Deddy Saputra yang ada di VT Kak Mary dan di VT Ibu Fadilah Hafiz Umi Fadilah. Di situ ada, ya. Nah, ke situ Bapak Ibu pergi, lihat VT itu, nomor rekening atas nama istri daripada Deddy Saputra. Jangan ke tempat lain Bapak Ibu. Luar biasa Tuhan ya. Baik Bapak Ibu. Wow, love orange dulu Bapak Ibu. Love orange dulu, 1 orang 10. Kenapa love orange itu tidak bisa 1 orang 10 ya? Salam Bang kolok. Kecil amat donasinya 10.000. 10.000 kalau ada orang yang kasih 1 juta. 1 juta orang yang kasih. Setidaknya kami tidak minta-minta di pinggir jalan. Minta di komal-komal. Harusnya 1 orang 10 oren. Kenapa 1 orang tidak bisa 1 juta? Ya. 1 orang hanya 1 oren yang bisa. Tidak bisa 1 orang 10 oren ya. Tidak bisa. Oh, ke Amerika. Terima kasih ke Amerika. Ya, saya selalu ke Amerika. Pelan-pelan Pak Supir. Siap, Bang kulu Ben Fulan. Bang CM, terima kasih. Mantap Bang, terima kasih infonya. Siap abangku Bang CM. Nah, ke Amerika, terima kasih Kak. Terima kasih. Oke, informasinya Bang CM langsung ke tempatnya Ibu Fadilah. Ibu Fadilah sudah buat VT. Di situ ada nomor rekening istri daripada saudara kita Deddy Saputra, ya. Dan juga di tempatnya Kak Mary. Saya lupa deh. Kak Mary apa namanya ya? Teman-teman ada yang tahu Kak Mary apa namanya ya? Mary apa namanya ya? Itu Kak Mary juga ada buat VT. Dan di situ ada juga nomor rekening daripada istri Deddy Saputra. Kak Mary apa namanya? Saya lupa. Kalau nggak salah di tempatnya Kak Reda juga ada buat VT. Di VT-nya Kareda ada nomor rekening istrinya, ya. Nah, silakan berdonasi ke sana.
Terima kasih, terima kasih. Siap Bang CM. Sehat-sehat Bang ya, sehat-sehat selalu Bang. Bang, gimana kabar Dedi? Ya, baru kita ngomong, saudaraku. Baru kita. Bang Edo, terima kasih Bang Edo. Kak Rachel, jangan, Kak Rachel Mila, jangan balas-balas komentar anak kecil. Mary Kristuti. Ya. Teman-teman, datang ke akun Kak Mary Kristuti. Kak Mary Kristuti juga ada buat VT, ya. Nah, di situ nanti saudara lihat VT Kak Mary Kristuti beberapa hari yang lalu beliau buat VT untuk berdonasi ke istri daripada saudara kita Rini Saputra. Nah, kalau di tempat saya belum buat ya. Saya belum buat karena kita tunggu dulu nanti. Oi, Bang Nabirong sudah hadir. Halo Kak Riau. Kak Riau sudah lama sekali nggak kelihatan. Saya doakan supaya Kak Riau selalu sehat, sukacita, dan diberkati Tuhan ya. Semangat selalu Kak Riau ya. Bang Pendi, masih komunikasi dengan Pak Liudin? Masih, kita kemarin itu sama-sama ke Aceh ya. Bukan sama-sama ke Aceh, beliau ke Aceh, saya juga ke Aceh. Pas pulang kami ketemu di Riau, Pekanbaru, kota Pekanbaru, sama Pak Pendeta Liudin. Nah, awal bulan besok, saya berangkat lagi ke pedalaman Mentawai teman-teman. Bapak Ibu dukung dalam doa, agar lewat pelayanan kita banyak orang dikuatkan di pedalaman, dan mereka yang sudah dimualafkan di pedalaman Mentawai bisa kembali kepada Tuhan. Oke Bang Lia, terima kasih banyak Bang, terima kasih banyak. Nah teman-teman yang belum subscribe Injil Habaget, tolong di subscribe, jangan lupa subscribe channel Injil Habaget. Ya, subscribe, yang belum subscribe. Aliudin juga orang Aceh, ya benar Kak Teratai, Bang Aliudin juga orang Aceh. Nah, kita sudah banyak orang Aceh ya, nah cuma banyak yang tidak berani tampil. Banyak sekali yang tidak berani tampil. Pak Putih itu orang Aceh, Bro Rini Saputra yang diamankan kemarin itu orang Aceh, Abi Andika orang Aceh, ada Andika juga di Medan, ada Bang Ismet di Medan orang Langsa, ada Kak Cut Fitri, terima kasih Bang Hendrik, terima kasih, itu juga orang Aceh ya, sudah banyak. Dan ada yang tinggal di Aceh beberapa daerah, itu juga sudah banyak, cuma kita tidak publikasikan. Nah, ya benar. Ada juga calon pendeta nih. Satu pembeli. Ya benar. Oke, Bapak Ibu semuanya. Setiap tidak dan dukung nanti Yesus Tuhan menjadi selamat. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sehat-sehat bagi kita semuanya. Sukacita selalu. Semangat selalu di dalam Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara yang sudah tetap layar, yang sudah mendukung live ini, yang sudah give, yang sudah bagikan live. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sehat-sehat. Saya matikan ya. Gimana cara matikan? Oh ini dia. Ya datang ke sini. Pak Misi antar kita. Oke Pak Haji. Besok Pak Haji. Iya, apa kabar dia? Apa kabar? Sehat Bang, puji Tuhan, sehat sekali. Ada puji Tuhan, mantap. Besar kali pun itu. Ya. Sesuai dengan orangnya ya. Ya, sesuai dengan orangnya. Jadi pembesar ya. Badan besar, jelas. Tempat minumnya itu harus besar Bang Abirong. Iya, pembesar lah, orang-orang pembesar. Kalian ini kan orang-orang besar, kalau saya kan orang-orang kecil Bang. Ini lagi ya. Bang Kelungkup bilang kalau udah ada Bang Nabilau sedikit lega dan tenang. Apa aja? Bang, dari tadi beliau tanyakan abang loh, Bang Nabilau mana? Ini apa bentuk perhatian ya? Bentuk perhatian kepada saya. Aku keselil lidah Bang. Jadi kalau ada abang ada yang menjaga.
Iya, tadi saya lihat si Sabil sama Bang Oki lagi ini, lagi ngeyel-ngeyelan. Aduh, Bang, terima kasih banyak Bang ya. Bang Telungkup, terima kasih banyak Bang. Iya. Terima kasih banyak. Ya memang Bang Nabirong mendampingi saya sudah mulai saya buka komal Bang. Waktu saya tinggal di daerah di lupa terus saya udah tua ya. Bogor. Bogor, Sentul. Nah, waktu saya tinggal di Sentul, buka komal, itu hari kelima saya buka komal. Pokoknya awal-awal saya buka komal, itu Bang Nabirong sama Bang Maliki ya. Iya, siapa? Malaki. Bang Malaki. Nah, terus Bang Malakinya sibuk beliau, banyak pekerjaan sehingga beliau sudah undur dari TikTok ya, karena banyak kerjaan. Jadi Bang Nabirong yang selalu dampingi, mengingatkan, menjaga, supaya tidak keselio lidah dan tidak salah dalam bernarasi. Nah, jadi Bang Nabirong, Bang Telungkup dari tadi nanyain, mana Bang Nabirong? Yang gua udah lama pernah ya siap Bang Telungkup. Oke Bang, lanjut Bang. Apa nih tadi nih? Oh, ada Pak Kenisa. Shalom Pak Kenisa. Wah, lama kali nih dari FIC nih. Mana? Baru muncul. Ya. Ada tadi Mana? saya lihat Pak Kenisa dari FIC. Sahabatnya Pak Oli. Pak Oli jarang kelihatan juga tuh. Iya, oh ini pakai Rizal. Naik Pak, Iya, Pak. shalom Pak Kenisa. Aduh. Ya, Pak Oli saya udah jarang lihat juga ya. Tapi apa saya yang jarang buka TikTok? Saya udah jarang buka TikTok soalnya. Abang nggak buka, saya ini nggak buka, males. Oke, siap Pak Kenisa. Sehat-sehat Pak. Iya, Bang, nggak semenjak dari Desember apa akhir November saya udah jarang sekali lihat. Kalau nggak ditelepon Bang Oki saya nggak buka gitu. Kadang Bang Oki telepon Bang, saya mau live, masuk ya nanti gitu. Jarang sekali sih. Karena ya Bang Pendi nggak live lah. Coba Bang Pendi live saya ada, ya kan. Gitu. Tadi apa nih? Tadi nih topik pembicaraan? Saya bilang masih tentang Dedi ya. Saya bilang begini. Harusnya mereka malu ya. Kenapa malu? Karena yang memulai mereka. Ya. Mereka memancing segala macam. Habis itu ketika dibalas, di mirroring sedikit, lalu diulas sedikit, bukannya dicari tahu kebenarannya, malah dianggap itu penistaan. Nah, harusnya punya malu. Saya paham sih maksud mereka, dan karena kita sering membaca komentar-komentar orang-orang Aceh, mereka bilang bahwa mudah-mudahan dan kiranya ini menjadi pelajaran bagi yang lain. Nah, saya ingin katakan ini tidak akan menjadi pelajaran bagi yang lain. Bahkan semakin banyak nanti muncul orang-orang pemberani. Nah, salah satunya waktu ditangkapnya Pak Saifuddin Ibrahim juga banyak sekali orang bilang ini tidak akan ada lagi yang berani membuka data, ngomong aneh-aneh. Nah, buktinya tidak lama setelah Pak Saifuddin keluar, makin nambah. Setelah Pak KC, Pak Bang Gracia Pelo. Habis itu Pak Yusuf Monobulu, dan sebelum Pak Yusuf Monobulu juga ada satu murtadin juga dari Bandung, namanya Pak Aman. Ya. Itu Pak Yusuf Monobulu, ya Bang kan? Gara-gara itu Pak Yusuf. Itu efek. Jadi karena kesaksiannya dia, ternyata mereka bilang Pak Ahmadnya ada bohong, dan karena Pak Yusuf Manubulu yang menyiarkan, makanya dia ditangkap, kan gitu. Nah, kalau kita mau berkaca, banyak sekali kebohongan-kebohongan yang mengaku-mengaku mualaf itu. Yes. Kenapa mereka nggak ditangkap? Mereka nggak dipenjara? Kalau kita suruh buktikan apa yang mereka bilang, saya mantan ini, penjara semua itu.
Contohnya yang baru aja, si Arom bilang, saya mantan pendeta dari mana? Kalau jemaat, iya, jangan bilang jemaat mantan pendeta. Nah gitu. Yang menyiarkan sesuai dengan undang-undang ITE, yaitu kena. Gitu, karena dia ikut menyebarkan berita kebohong, kan gitu. Seperti itu. Nah, sebenarnya saya pengen yang Abang Pendi itu bikin stitch ya. Stitch, apa namanya, VT yang saya lihat itu ada satu video tentang dari Donditan, Bang Pendi. Jangan ganggu iman orang Aceh. Abang Pendi bisa bilang, iya, jangan ganggu, jangan bahas-bahas iman saya. Saya orang Aceh, iman saya adalah Kristus. Jangan ganggu, jangan bahas-bahas iman saya. Saya orang Aceh. Itu iman saya sebagai orang Aceh. Nah, karena dia bilang, jangan ganggu iman orang Aceh. Iya, iman yang mana? Kan orang Aceh, kita tidak bicara tentang agama. Bang Pendi orang Aceh, iya. Siapa lagi orang Aceh? Iya. Jangan ganggu imannya, termasuk Bang Pendi. Bang Pendi imannya apa? Sebagai orang Aceh, saya imannya adalah pengikut Kristus. Ya jangan kau bahas-bahas iman saya. Gitu loh. Nah itu saya pengen Bang Pendi tuh men-stitch itu ya. Tadi saya nonton ada beberapa yang sudah stitch itu ya. Ada siapa ya? Baru ada Bang RK juga udah stitch itu kalau nggak salah. Gitu. Oke, Gitu. nanti saya lihat. Ya. Jadi dia bilang begitu gitu. Nah, saya pengen, iya saya orang Aceh. Jangan pernah ganggu iman saya. Gitu. Kan dia tidak berbicara tentang iman sebelah itu. Jangan ganggu ajaran ini. Nah, kalau itu baru. Tapi kan dia bilang jangan ganggu iman orang Aceh. Lah, memangnya iman orang Aceh satu kan tidak, masing-masing. Kan gitu. Gitu. Makanya baru dia bilang kalau ada yang mau ngadu iman sama saya, cari saya. Ya, dia aja pengecut. Datang ke sini buka room kalau berani. Ya kan? Maunya dia ketemu. Dia berani, Bang, selama ini si Donditan kan hanya selalu bertanya kan. Sistem dia kan bertanya. Betul. Dia cuman berani bertanya. Dia tidak pernah berani ditanya. Mari kita. Itu Donditan. Saya mau stitch Donditan itu sebenarnya. Saya mau selalu tantang dia, Bang Pendi. Sebenarnya saya mau stitch itu. Kau nantang, ayo. Kita buka gitu. Di apa nih? StreamYard, yuk gitu. Di StreamYard atau di mana? Di Zoom. Kita bahas yuk yang dua arah, yang sama-sama kita punya. Yang saya selalu tantang mereka sampai sekarang belum ada yang berani mau ladenin saya tentang Abraham aja. Benar nggak Abraham itu pernah ke Mekah? Ayo kita buktikan. Nggak berani. Jangan cuma berani nanya Yesus Tuhan apa bukan, itu doang kau tahu. Nggak pernah berani menjawab. Mari buka diri kalian, tanya kami, biar kita tanya. Gitu. Ayolah, dia nantang-nantang itu, tapi nggak berani. Maunya dia kan ketemuan. Saya jamin keselamatannya. Saya jamin, tapi kau kan cuma bisa nanya, giliran ditanya. Kayak waktu itu Pak itu langsung ngamuk orang-orang. Betul nggak Pak? Iya. Pak Budia Sali? Pak Budia Sali, Bang. Langsung halal darah kan? Langsung ngamuk kan? Iya. Nah, Pak MIM langsung halal darah. Nggak berani mereka ditanya. Beraninya di komalnya dia atau di podcastnya dia. Cuman beraninya menjelaskan sama orang-orang yang nggak ngerti apa-apa. Mari sini sama kami. Kita abaikan dulu tentang hukum karena kita berdiskusi. Kita melakukan apa yang kalian lakukan dengan hal yang sama.
ketika kalian memframing ayat dari kami pun harus punya hak untuk memframing. Kita bikin satu perjanjian. Dan ini hanya di dalam ranah diskusi tersebut. Berani nggak dia? Nggak berani. Ya. Ketika dia... Harus ada janjian, Bang, ya? Ya bikinlah surat perjanjian ditandatangan dan diketahui bila penting harus itu. Nggak ada yang berani mereka. Ketika dia ngomong kayak gini, kita bisa berhak juga dengan ngomong yang sama. Iya dong. Gitu. Nangis dia orang. Pernah suatu kali saya nonton si DT tadi pernah waktu itu di Komal mana gitu. Ditanya, dia ngamuk-ngamuk loh, dia tantrum loh, udah ngamuk loh, dia tantrum. Saya ketawa itu. Dia nggak kuat lawan kayak kita, nggak kuat. Makanya jangan mau ketemuan. Kalau mau, yuk. Sekarang sudah zamannya kita membahas sesuatu yang penting aja sekarang online sudah bisa kok. Ya. Rapat menteri aja online kok. Apalagi cuman begini. Iya. Rapat perusahaan yang besar aja online, gak ada masalah. Gitu. Apalagi yang begini. Kenapa mereka nggak mau? Nah, betul. Mereka cari makan dari Yesus. Enggak, Bang, sudah nonton belum VT-VT yang beredar sekarang? Apa hari tuh? ini tentang alaf settingan. Ada beberapa yang pernah saya dengar saja, tapi saya belum nonton yang mungkin yang abang maksud. Yang bayaran itu ya, yang bayaran itu ya. Bayaran masuk. Ada, saya nonton itu, ada rekamannya kan. Yang nanti ada di mana, di pesantren mana gitu, nanti setting ini, yang nanyanya siapa, yang jawabannya nanti apa, begitu kan? Iya. Iya, saya sempat dengar itu sebentar. Kasih uang nanti. Iya, saya tahu itu. Ya termasuk yang waktu itu, yang ibu-ibu yang di Surabaya, yang waktu siapa, Donditan ya, yang debat sama siapa tuh, sama Esra Soru, yang tiba-tiba katanya apa? Wah mualaf gitu, ya kan? Wah baca itu dia. Tak taunya sudah setahun lebih itu ibu. Banyak orang kan bilang saya kenal ibu ini, kan memalukan. Aduh. Dia mau bikin down kita, malah jadi blunder. Iya. Coba kalau kita kayak gitu. Polisi urusannya. Polisi. Iya. Pembohongan publik. Gitu. Nah, ini mereka nggak, itulah mereka cengeng, anak kecil ya. Orang-orang itu anak kecil. Ya, saya bilang tadi, Bang, tadi saya sudah bilang, Bang, sebelum Bang Nabi Rom datang, saya bilang para apologet yang di Indo, yang khusus debat sama mereka, hati-hati. Yang kalian lawan itu anak kecil sama orang gila. Iya. Ya. Betul. Suatu hari ketika mereka tidak tahan dengan data yang kalian sampaikan, dengan data yang kalian baca, itu akan dibawa ke ranah hukum. Betul. Ya, akan dibawa ke ranah hukum. Sementara lawan debat kita itu tidak akan dipanggil. Kenapa? Karena masih anak di bawah umur, atau lawan debat kita itu orang gila. Betul. Kena pasalnya pasal orang gila. Orang gila tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Iya. Anak kecil tidak bisa dihukum. Iya. Buktinya, Bang, dengan anak Batak. Anak Batak debat sama bapak-bapak berdaster, pakai dasternya warna hitam. Anak Batak ditangkoi, bapak berdaster tersebut tidak ditangkoi. Kenapa? Karena bapak berdaster itu orang gila. Betul. Jadi kena pasalnya pasal itu, pasal orang gila. Jadi jadi nggak bisa ditangkap gitu. Jadi makanya saya bilang ya kalau makanya ya wajar sih gitu ketika kita berdiskusi sama mereka juga banyak kan nggak nyambung ya, atau memahami sesuatu itu sangat sulit gitu. Dibilang IQ jongkok masih bisa paham,
mungkin aku itu lungkup bang telungkup lagi nanti nggak. Aki rebahan, aki sujud. Akhirnya sujud udah, bukan jongkok lagi, sujud udah. Gitu. Susah sekali sama mereka memberikan pengertian. Saya tadi lihat Bang Oki sama si Sabil gitu kan. Saya ketawa gitu, aduh kok rendah kali lah cara berpikirnya ini, nggak maju-maju gitu. Kan sudah pernah dengan abang si Sabil itu di tempat Superboy. Iya, aduh parah itu mah, dia mah parah itu cara pikirnya. Di tempat kita sudah beberapa kali kan. Iya, sama yang orang itu yang sering di Bang Oki itu siapa, dakwah Islam itu. Saya cuma bilang begini, janganlah rendahkan cara berpikirmu bro, saya bilang. Janganlah membohongi diri sendiri gitu. Kalau kau sudah ngerti, ya sudah gitu. Ada Bang Fashion Cap nih. Salam Bang Fashion. Ya. Iya, jadi cuma bang, cuma Pak dakwah itu bang lumayan bagus lah sedikit. Dia tidak menghujat ya. Oh, dia orang baik, betul. Dia orang baik. Cuman untuk memahami itu dia, aduh, kasihan sekali saya lihatnya. Terlalu rendah ya cara berpikir. Dibuat seperti itu atau memang seperti itu, saya nggak paham ya gitu. Iya. Paul Salo. Oh, iya. Ini ada Bang Fashion, Bang ini ya. Iya. Bang Shop. Bang Fashion Shop. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita memang harus bersabar ya, harus sabar dengan orang-orang seperti itu. Apalagi Bang Pendi ya, aduh. Kalau mereka baca nih kita kasih nih ke polisi. Lihat tuh hujatan mereka itu. Apakah polisi bergerak? Nggak mungkin. Tapi kalau Bang Pendi balas, Bang Pendi ditangkoi. Padahal mereka kan asbabnya dari mana? Betul nggak? Betul. Asbabnya dari mereka. Ketika kita membalasnya, kita yang ditangkoi. Ketika kita tidak membalas, mereka enak aja, bebas kan gitu. Alah, nggak usah lah Bang Tlung, itu kita nggak perlu itu kok. Nggak usah lah kita ini. Kita bisa ngegas dengan cara apa? Bukan ngegas untuk menghina ya, gitu. Kita gas mereka dengan data dan fakta, gitu. Kita bisa memperbandingkan bagaimana ajaran itu. Nah, itu sih yang paling penting. Ya. Kalau untuk Bang Pendi sudah, beritakan firman saja sudah. Kalau ada orang-orang yang ini, ayo mari kita debat. Suruh sama saya aja udah. Iya. Sudah lama bang mereka ada debat. Saya bilang saya lah satu-satunya pendebat yang belum bisa mereka lawan kan. Iya, belum pernah terkalahkan. Belum pernah terkalahkan. Iya. Iya, karena nggak mau kan ngeladenin orang-orang kayak gitu. Iya. Ya, betul. Cara Bang Pendi udah benar lah. Beritakan firman baik di darat maupun di udara. Itu yang paling penting. Kalau kita biarkanlah tukang gorengan lah ya kan. Tukang polemik lah gitu. Itu lebih enak. Iya. Benar. Ini Bang Paul bilang begini bang. Pakai Aceh panas. Pakai Pendi, pakai Aceh panas, pakai Israel lebih panas. Iya. Nggak jelas mereka. Enggak, mereka yang lebih panas itu udah saya pakai Batak bang. Itu panas sekali mereka. Abang pakai Batak, dibilangnya Aceh. Bang pakai Aceh, jangan pakai. Aduh. Keturunan Batak kau tinggal di Aceh katanya. Iya. Bang pakai Israel, dibilang pengkhianat bangsa. Mereka pakai yang sebelah, yang merah itu semangka, merah hijau. Mereka pakai semangka bukan pengkhianat. Bedanya di mana? Itu orang bukan negara kita kok.
Nah, Israel di dalam Alkitab adalah anak-anak Allah, anak-anak Allah. Jadi kami adalah anak-anak Allah, bangsa pilihan. Bisa nggak kami disebut orang itu Israel? Bisa, Israel rohani. Itu kami adalah orang-orang pilihan Allah. Israel itu, karena Israel di dalam Alkitab itu bukanlah negara yang sekarang itu, bukan itu maksudnya. Itu bangsa pilihan. Kalau ada Israel negara, ya itu lain lagi urusannya, gitu. Iya, ya, betul kan Bang? Kayak Arab itu kan sebenarnya kan sebutan ya untuk orang-orang yang tinggal berpindah-pindah atau tinggal di gurun gitu. Bukan negara Arab, itu bangsa. Ya, orang-orang yang tinggal di gurun gitu. Itu namanya Arab. Termasuk Suriah, termasuk ini, sedangkan negaranya kan beda-beda. Gitu. Apakah seperti Iran itu, orang-orang Persia itu tidak bisa dikatakan orang-orang Arab? Dulu iya, karena mereka tinggal di gurun. Orang-orang penghuni gurun yang sering berpindah-pindah. Gitu. Sama dengan Israel. Israel itu adalah sebutan, itu bangsa yang pertama sekali menggunakannya adalah ya, gitu. Anak-anak Yakub itu sampai sekarang keturunannya makanya disebut Israel. Nah, mereka mendirikan satu negara yang disebut dengan Israel, keturunan-keturunannya. Apakah itu yang dimaksud di dalam Alkitab? Bukan. Tetapi bangsa-bangsa yang 12 suku itu yang disebut Israel, yaitu bangsa-bangsa pilihan Allah. Mereka ngerti itu? Enggak, mereka nggak ngerti itu, Bang. Pendi Israel, emang kenapa? Ya, bukan negara itu. Betul nggak, Bang? Tapi kalau saya buat pendik Palestina, senang mereka. Senang mereka Bang, karena dianggap membela Palestina kan? Iya. Tapi mereka agak berkurang sekarang, gimana Bang? Di rumah Ya, Bang? sangat berkurang. Di rumah Bang? Sangat berkurang. Iya ya. Sudah nggak ada lagi. Iya. Maksudnya yang nggak ada lagi itu penghujat masih apa? Nggak seperti dulu lagi. Ya, udah berkurang lah, paling tidaknya sudah berkurang mereka yang penghujat-penghujatnya itu kan. Juga mungkin malu. Ya, Betul, malu. kata Bang Paul, bisa jadi mereka malu. Selama ini mereka menghujat aja kerjanya. Giliran dihujat sekali langsung nangis mewek-mewek ke polisi, tangkap. Mungkin malu mereka, sementara mereka pelaku juga kan. Nah itu. Betul. Gen Z itu betul sudah mulai memakai logika. Ya salah satu lagi ya karena ini ya mudahnya kita mencari data dan menanyakan sesuatu yang kita tidak ketahui tanpa harus mengandalkan orang. Nah itu membuat generasi sekarang itu terbuka gitu ya, cara berpikirnya gitu. Nah dan mereka bisa membandingkan, membuat satu perbandingan. Itu sebenarnya dengan adanya informasi terbuka seperti ini tuh wah mengerikan. Walaupun dia tidak diterjemahkan secara khusus, teknologi itu sudah bisa menerjemahkannya. Ya, zaman digital ini sudah bisa menerjemahkannya langsung, walaupun dia tidak ada ibaratnya buku terjemahan gitu. Teknologi yang menerjemahkan bahasa itu, akhirnya mereka tahu gitu. Yang tadinya mereka nggak ngerti bahasanya, mungkin dalam bahasa Inggris, mungkin dalam bahasa apa, akhirnya mereka bisa ngerti dengan terjemahan itu gitu. Akhirnya betul
rata-rata ya. Ketika mereka membaca, mereka mulai bingung, bener nggak sih gitu. Coba cari bener nggak sih. Akhirnya kayaknya dari beberapa sumber yang dibacakan itu benar, ternyata memalukan. Gitu. Iya, ketika mereka membaca data bener, wah malu saya kalau kayak gini kan gitu. Pak Oli dirimu bilang tadi sudah datang. Wah iya, waduh sudah udah setahun lebih saya nggak ketemu Pak Oli nih. Shalom, Gurundaku, waduh. Tadi ada Pak Kenisa ya, ini sekarang saya bilang Pak Kenisa, Pak Abolismen. Nah ini Pak Abolismen yang baru muncul ini, aduh tidak berkabar-kabar ini Gurundaku satu Iya, ini. panjang umur ya. Panjang Umur umur, beliau. panjang kali Luar Bun. biasa. Panjang kali. Pak Oli, ada apa kabar Pak Oli? Naiklah sebentar, jangan bilang sibuk kerja terus. Aduh. Sebentar. Oh, udah sebentar. lagi di luar. Soalnya baru tadi Bang Nabiram ini nanya Pak Oli, sudah lama Pak Oli nggak hadir, nggak kelihatan. Siap Pak Oli, siap Pak Oli ya. Ini kan siang ya di tempat Pak Oli Bang ya. Ya, Bang Oki nyariin suruh naik ke roomnya. Ya sudah. Kita matikan aja ini. Saya sudah berapa jam ya? Saya sudah 2 jam. Oh siap Pak Oli, siap. Pak Oli sehat-sehat Pak Oli ya. Tuhan berkati selalu Pak. Nanti kapan-kapan ada waktu masuk Pak ya. Sudah lama nggak komunikasi. Bang, kita rungkat aja. Oke, rungkatlah, istirahatlah Bang. Udah hampir jam 10.